Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Tursyid Tahyar dari kelas B program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Haluleo Kendari. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan salah satu tugas individu dari mata kuliah kepemimpinan oleh Prof. Dr. Nurwati SMSI untuk mereview buku salah satu bab yang ada di dalam kelompok saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mereview salah satu bab yakni bab 12 yang memiliki judul pengukuran kinerja. Jadi dalam pengukuran kinerja pada dasarnya memiliki konsep dasar pengukuran kinerja. Konsep dasar pengukuran kinerja itu sendiri adalah merupakan suatu proses sistematis mengumpulkan, menganalisa, dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam melaksanakan program sesuai tugas yang dibebankan. Dan yang kedua adalah penelitian waktu, merupakan teknik pengukuran kerja untuk mencatat jangka waktu dan perbandingan kerja suatu unsur pekerjaan tertentu yang dilaksanakan dalam keadaan tertentu serta untuk menganalisa keterangan hingga ditemukan waktu yang diperlukan. Dan yang selanjutnya mengenai sistematis pengukuran kerja itu sendiri terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah memilih, yang kedua adalah mencatat, yang ketiga adalah memeriksa, keempat mengukur, menyusun dan merumuskan. Dan selanjutnya yang ingin saya bahas adalah mengenai tujuan dan manfaat dari pengukuran kinerja. Yang pertama, untuk mengenai hal tujuan pengukuran kinerja adalah memberi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja lebih sistematis, terukur, dan betul-betul diterapkan. Yang kedua, mengenai manfaatnya, pengukuran kinerja bermanfaat untuk mengidentifikasi kualitas pelayanan yang ada di suatu organisasi atau suatu perusahaan. Selanjutnya, timbul kemudian pertanyaan, apa sih sebenarnya yang diukur? Mengenai pengukuran kinerja ini, apa sih sebenarnya yang diukur? Pada umumnya, organisasi melakukan pengukuran pada beberapa aspek. Pada umumnya ada 6 aspek. Yang pertama, aspek finansial. Yang kedua adalah kepuasan pelanggan. Yang ketiga, operasi bisnis internal. Keempat, kepuasan karyawan. Yang kelima, kepuasan komunitas. Dan yang terakhir adalah waktu. Itu yang diukur. Selanjutnya, mengenai tingkatan organisasi. Tingkatan organisasi dalam pengukuran kerja diantaranya yang pertama adalah pimpinan tingkat atas, yang kedua pimpinan tingkat menengah, yang ketiga pimpinan tingkat bawah, dan yang terakhir adalah pelaksana. Selanjutnya, model pengukurannya. Jadi model pengukuran kinerja organisasi antara lain yang pertama model balance scorecard atau BSC. Yang kedua adalah model bisnis, likuiditas, efisiensi, survivabilitas, dan profitabilitas. Selanjutnya mengenai karakteristik pengukuran. Organisasi memerlukan kualitas informasi kinerja dengan karakteristik seperti informasi kinerja lebih teragresi. Yang kedua, informasi kinerja harus kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, informasi kinerja bersifat waktu yang nyata. Selanjutnya mengenai kerangkanya. Jadi pengukuran kinerja memiliki kerangka mencakup 2 hal. Yang pertama adalah kinerja kegiatan, yaitu tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Dan yang kedua adalah tingkat pencapaian sasaran organisasi, yaitu tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya mengenai desain sistem pengukuran kinerja. Berdasarkan pedoman yang digunakan dalam mendefinisikan ukuran kinerja, ada beberapa pengukurannya. Yang pertama adalah ukuran yang berhubungan dengan hasil dan perilaku yang diamati. Yang kedua, hasilnya harus dalam jangkauan pengawasan tim atau individu dan berdasar target yang disepakati. Selanjutnya, kompetensi yang merupakan syarat perilaku yang harus disepakati. Dan yang keempat, datanya harus tersedia. Dan selanjutnya adalah kerangka pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, memanfaatkan data kinerja yang lazim diperoleh melalui yang pertama yaitu data internal dari sistem informasi dan informasi instansi, yang kedua data eksternal yakni data primer dan sekunder yang didapat dari luar instansi. Pengumpulan data kinerja untuk mendapatkan kinerja akurat, lengkap, tepat waktu, konsisten, berguna bagi pengambilan keputusan dengan berbagai pengambilan keputusan dalam perbaikan kinerja instansi tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat efisiensi dan efektivitasnya. Selanjutnya bagian D yakni
tipe ukuran kinerja. Jadi ukuran yang digunakan dalam pengukuran kinerja itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah langsung dan tidak langsung. Pengukuran ini yakni pengukuran yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui sebuah observasi, yakni pengamatan. Jadi tipe pengukuran ini lebih cenderung kepada sesuatu yang diamati atau observasi. Selanjutnya objektif dan subjektif. Yang pertama itu pengukuran kinerja secara objektif. Jadi secara objektif ini merupakan pengukuran kinerja yang dimana indikator prestasi kerja yang dapat diperiksa oleh orang lain dan biasanya bersifat kuantitatif. Selanjutnya ini pengukuran kinerja secara subjektif, di mana dalam hal ini pengukuran ini merating berdasar standar pribadi atau pendapat dari yang melakukan evaluasi dan tidak dapat dikoreksi oleh yang lainnya. Selanjutnya mengenai siklus pengukuran kerja. Jadi dalam siklus pengukuran kerja yang ada di buku ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu perencanaan strategi dan perencanaan kinerja. Jadi ini siklus awal adalah perencanaan, dan yang kedua adalah penetapan indikator kinerja. Jadi setelah adanya perencanaan strategi dan perencanaan kinerja, kemudian melakukan sebuah penetapan indikator kinerja. Lalu setelah itu melakukan pengembangan terhadap sistem pengukuran datanya. Lalu penyempurnaan ukuran kinerja. Jadi siklusnya itu ada 4. Yang pertama perencanaan strategi dan perencanaan kinerja, yang kedua penetapan indikator kinerja, pengembangan sistem pengukuran data, dan yang terakhir adalah penyempurnaan ukuran kinerja. Selanjutnya mengenai tindak lanjut. Jadi tindak lanjut pengukuran kinerja memiliki beberapa tahapan. Yang tahapan pertama itu mengidentifikasi tipe informasi. Mengidentifikasi tipe informasi ini terkait dengan pekerja yang diperlukan untuk mencapai tingkat kinerja yang diharapkan. Untuk tindak lanjut yang kedua yakni mengembangkan ukuran. Jadi mengembangkan ukuran yang relevan dan dapat digunakan. Jadi mengembangkan ukuran yang relevan dan dapat digunakan. Selanjutnya yakni mengembangkan hierarki. Mengembangkan hierarki pengukuran kinerja secara spesifik. Ini sudah masuk kepada tahap-tahap yang lebih spesifik. Selanjutnya mengembangkan metode mengumpulkan dan mendistribusikan yang menjamin ketepatan waktu dan kemanfaatan. Ini masuk ke dalam tindak lanjut kembangkan metode. Dan selanjutnya adalah pengembangan penyajian. Jadi mengembangkan penyajian informasi terkait dengan kinerja yang bermanfaat. Selanjutnya mengenai strategi keberhasilan pengukuran kinerja. Jadi ada sekitar 7 strategi pengukuran kinerja, dalam artian bahwa strategi yang digunakan untuk pengukuran kinerja ini berhasil. Ada 7 tahapan yang kemudian menjadi perhatian khusus. Yang pertama adalah menjaga konsistensi dan informasi, bahwa setiap sesuatu yang dilakukan harus konsisten dan informasi yang didapatkan harus betul-betul berdasarkan fakta yang ada. Yang kedua adalah melibatkan pimpinan puncak. Jadi harus ada keterlibatan dari pimpinan yang paling atas dalam melakukan pengukuran kerja. Selanjutnya menganggap penting. Jadi menganggap penting semua hal yang berkaitan dengan pengukuran kerja itu. Yang kedua adalah keterlibatan karyawan, karena yang betul-betul harus terlibat adalah betul-betul karyawan. Dan yang kedua adalah kesetaraan dengan arah strategi. Yang keenam itu kerangka kerja konseptual. Jadi harus punya kerangka kerja yang konseptual. Dan yang terakhir adalah komunikasi antara stakeholder yang ada. Jadi itu tadi yang sempat saya sampaikan untuk mereview bab 12 mengenai pengukuran kinerja. Jadi review ini merupakan review yang saya kerjakan atas dasar melihat dari buku pada mata kuliah kepemimpinan. Untuk selanjutnya, apabila ada salah-salah kata dan lain-lain sebagainya, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.